Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Uma. Mari belajar bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, Bu Uma sedikit berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Silahkan kalian menyimak materi yang akan Bu Uma sampaikan. Baik, kali ini Bu Uma akan memberikan materi tentang pidato persuasif, atau nanti kalian akan mengenalnya dengan teks pidato. Pernahkah kalian melihat atau mendengar orang yang sedang berpidato? Nah, dalam kesempatan kali ini misalnya Bu Uma menampilkan sosok seorang Soekarno. Beliau adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Presiden Soekarno adalah seorang negarawan atau pemimpin negara yang sangat mahir dalam berpidato. Makanya Soekarno dikenal sebagai orator yang sangat handal. Kalau begitu, apa itu berpidato atau apa itu pidato? Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau orasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Jadi, ketika ada seseorang yang berbicara di depan umum yang dia bertujuan untuk menyampaikan pendapatnya, maka dia sedang berpidato. Banyak sekali variasi berpidato. Ada yang disebut dengan ceramah, ada khutbah, ada orasi, dan mungkin kalian juga mengenal dengan istilah kuliah umum. Intinya sama, kegiatan menyampaikan sesuatu di depan umum itu disebut dengan pidato. Orang yang berpidato itu disebut dengan orator. Sedangkan orang yang mendengarkan atau menyimak pidato itu disebut dengan audiensi. Ya. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang ciri teks pidato. Apa saja ciri teks pidato? Ciri teks pidato diantaranya yang pertama haruslah objektif. Objektif itu harus dapat dipertanggungjawabkan atau sesuai dengan fakta dan kenyataannya. Kemudian yang kedua, pidato itu haruslah memiliki tujuan. Tujuan dari disampaikannya pidato itu apa? Nah, nanti kita akan mempelajari tujuan-tujuan berpidato. Kemudian yang ketiga, haruslah memiliki wawasan yang baru. Jadi, pidato yang disampaikan itu adalah sesuatu yang baru bagi audiensinya. Kemudian yang keempat, ciri teks pidato adalah memiliki materi yang jelas. Jadi, materi yang disampaikannya itu harus jelas. Kemudian yang kelima, ciri teks pidato itu memiliki simpulan atau kesimpulan akhir. Berikutnya, tujuan berpidato. Tadi disampaikan bahwa ciri teks pidato salah satunya memiliki tujuan. Apa saja tujuan pidato itu? Tujuan pidato yang pertama ada tujuan memberikan informasi. Jadi, pidato itu disampaikan hanya menginformasikan tentang suatu hal. Kemudian yang kedua, tujuan dari berpidato itu adalah memengaruhi audiens untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah memotivasi audiens untuk lebih semangat lagi dalam melakukan atau berbuat sesuatu. Yang keempat adalah memerintahkan atau menginstruksikan sesuatu. Orang yang menyampaikan pidato menginginkan audiensnya untuk melakukan sesuatu atau memerintahkan audiensnya untuk melakukan sesuatu. Dan yang kelima, tujuan dari berpidato adalah menghibur. Salah satu contoh dari kegiatan berbicara di depan umum dengan tujuan menghibur ini, mungkin kalian sering mendengar atau melihat stand up comedy. Nah, ini adalah bagian dari tujuan berpidato dengan tujuan menghibur, ya. Nah, berikutnya setelah kita mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan dalam berpidato, kita harus tahu juga atau harus merencanakan metode berpidato.
Ada 4 metode yang harus kalian ketahui dalam berpidato. Yang pertama ada metode impromptu. Metode impromptu adalah metode berpidato secara spontanitas. Seorang yang akan berpidato tanpa persiapan. Metode yang kedua adalah metode membaca naskah. Sebelum berpidato, kita sudah membuat naskahnya dan kita merencanakan pidato itu nanti akan dibacakan saja. Ya, jadi ketika tampil di hadapan umum, kita membawa teks atau membawa naskahnya, kemudian dibaca. Metode yang ketiga adalah metode menghafal. Metode menghafal ini adalah ketika kita sudah membuat naskah pidato, kemudian kita menghafalkannya. Setelah hafal, baru kita tampil di depan umum itu dengan tanpa membawa naskah, tapi sudah kita hafalkan teks pidato yang akan kita sampaikan itu. Kemudian metode yang keempat adalah metode ekstemporan. Metode ekstemporan adalah metode yang dikembangkan dari catatan kecil. Jadi, ketika kita tampil, kita tidak membawa naskah, kita juga tidak menghafal sebelumnya, tapi kita sudah mempersiapkan berupa poin-poin atau catatan-catatan penting yang akan disampaikan ketika kita berpidato, ya. Nah, itu adalah keempat metode berpidato. Ada impromptu, ada membaca naskah, ada menghafal, dan ada ekstemporan. Kemudian berikutnya, langkah-langkah menyusun naskah pidato. Yang pertama, tentu saja kita harus menentukan temanya terlebih dahulu. Kemudian, kita membuat kerangkanya atau pokok-pokok yang akan disampaikan. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan bahan atau materinya. Yang keempat, menyusun naskah sesuai sistematikanya. Ya. Kemudian berikutnya, sistematika berpidato. Ketika kita akan membuat naskah pidato, maka naskah ini harus disesuaikan dengan sistematikanya. Sistematika yang pertama, sistematika itu urutan. Jadi harus sistematis pidato itu, harus sesuai urutannya. Yang pertama adalah bagian salam pembuka. Salam pembuka isinya ada apa saja? Tentu saja ada yang pertama salam. Kita sebagai seorang muslim misalnya menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian boleh disambung dengan doa, ya, doa ketika akan membuka sebuah majelis. Dan yang berikutnya kita menyampaikan sapaan. Sapaan yang dimaksud adalah kita menyapa audiens yang hadir. Misalnya, yang saya hormati manajer MTS Asiputra, yang saya hormati guru-guru, yang saya hormati teman-teman dan seterusnya. Itu adalah bentuk sapaan dalam salam pembuka. Kemudian sistematika yang kedua adalah pembukaan. Pembukaan ini isinya adalah berupa puji syukur, sholawat dan salam, dan menyampaikan maksud. Maksudnya apa? Kalian sering mendengar ketika ada orang menyampaikan dalam pembukaan pidato, misalnya puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kemudian sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian menyampaikan maksud pidato. Dalam kesempatan ini saya bermaksud atau saya berdiri di depan teman-teman sekalian untuk menyampaikan apa, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, tentu saja ini adalah bagian yang paling penting, isi atau materi. Jadi pembahasan atau inti dari materi kita itu tentang apa? Maka sesuaikan materi yang ingin kita sampaikan ini dengan kerangka atau pengembangan materi yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah penutup. Penutup ini isinya berupa simpulan. Simpulannya tergantung dari tujuan yang sudah kita buat. Kalau misalnya tujuannya itu adalah untuk menyampaikan informasi, maka simpulannya apa saja informasi yang disampaikan ini.
Dan yang terakhir adalah salam penutup. Salam penutup isinya apa? Ya, salam penutup misalnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi misalnya sebelum salam penutup ini, kalau misalnya kita mau mengakhiri dengan doa akhir majelis atau permohonan maaf, misalnya itu boleh ya. Itu adalah sistematika berpidato. Nah, ini adalah contoh dari struktur pidato sesuai dengan sistematikanya. Ini adalah contoh pidato perpisahan sekolah. Nah, perpisahan nanti Allah alam ya, kita tidak tahu kondisinya seperti apa, tapi mudah-mudahan suasana sudah normal kembali. Kemudian kalian, misalnya salah satu dari kalian diminta untuk menyampaikan pidato perpisahan sekolah, maka kalian membuat kerangkanya atau kurang lebih strukturnya seperti ini. Ada judul pidato perpisahan, salamnya, assalamualaikum, sapaannya, kita menyapa siapa saja yang hadir di dalam pertemuan itu. Misalnya ada kepala MTS Putra, guru-guru, orang tua, teman-teman, dan mungkin juga ada adik kelas, serta hadirin yang tidak bisa disebutkan satu persatu ya. Nah, dalam sapaan ini hadirin itu sudah mencakup menyapa keseluruhan. Jadi kalau misalnya bentuk sedikit Bu Maulas, bentuk kata sapaan hadirin ini sudah bentuk baku. Jadi tidak perlu lagi, atau bentuk yang efektif, tidak perlu lagi ditambahkan para hadirin atau hadirin sekalian atau para hadirin sekalian, apalagi itu ya. Jadi bentuk bakunya adalah hadirin yang berbahagia, itu sudah cukup menyapa keseluruhannya. Kemudian bagian berikutnya ada pembukaan. Ini seperti tadi yang Buma sampaikan, isinya adalah puji dan syukur, sholawat dan salam, kemudian menyampaikan maksud ya. Izinkan saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangka perpisahan ini. Nah, ini menyampaikan maksud ya. Kemudian menyampaikan isi. Dalam isi pidato perpisahan ini ada apa saja? Misalnya kalian mengenang 3 tahun sebelumnya, 3 tahun ketika kalian awal mula masuk ke MTS, kemudian kalian berorganisasi, kemudian kalian mengenang banyak hal dengan teman-teman seangkatan, kemudian ada pesan dengan guru, ada pesan dengan adik-adik, kepada orang tua, dan seterusnya ya. Itu bagian dari isi. Kemudian ada bagian penutup. Penutup itu misalnya ini tadi simpulannya ya. Jadi apa yang ingin kalian tegaskan dari pidato perpisahan ini? Apakah misalnya kepada teman-teman untuk tetap berjuang di tempat yang baru, atau permohonan maaf kepada guru-guru atau kepada orang tua? Nah, ini boleh disampaikan di dalam penutupnya. Nah, ini bagian penutup. Ini adalah isinya berupa simpulan ya. Jadi simpulan yang ingin kalian tegaskan dari pidato perpisahan ini apa? Misalnya ini mengetengahkan tentang menyemangati teman-teman. Walaupun kita akan berpisah, tapi kita tetap mengukir prestasi di tempat yang baru, misalnya seperti itu. Kemudian bagian yang terakhir adalah salam penutup ya. Ini adalah struktur dari berpidato. Demikian yang dapat Bu Uma sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan materi ini dapat kalian pahami. Dan untuk selanjutnya silakan kalian bisa cek di Google Classroom-nya masing-masing. Tentang materi ini juga akan Bu Uma posting, dan tentu saja penugasan pada modul 4 akan Bu Uma berikan di Google Classroom. Demikian yang bisa Bu Uma sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.